Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman makna Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia diturunkan sebagai petunjuk yang bisa dipahami oleh manusia. Al-Quran berangkat dari bahasa Tuhan menuju bahasa manusia. Bentuk bahasa manusia yang dipilih Al-Quran adalah bacaan penuh makna yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Cara memahami makna Al-Quran sama halnya dengan cara memahami sebuah tulisan teks. Dalam hal ini, setiap tulisan terdiri dari beberapa kalimat, setiap terbentuk dari beberapa kata, dan setiap kata mengandung satu huruf, dan setiap kata mengandung satu atau beberapa huruf. Kalimat, kata, dan huruf ini mengandung makna dan tujuan. Selain itu, rangkaian kata, kalimat, huruf dalam ayat tersebut juga harus diperhatikan. Tidak hanya itu, latar belakang turunnya ayat juga tidak boleh diabaikan. Definisi penjelasan makna adalah ilmu yang membahas cara komunikasi Al-Quran dengan petunjuk dari kata atau kalimat atau susunannya yang mengandung makna atau hukum. Ketika maksud ayat telah ditangkap, baik dengan penjelasan makna maupun penelusuran makna, maka maksud tersebut disampaikan kepada segenap manusia. Mengingat manusia dikelompokkan dalam beberapa ragam bahasa, maka maksud makna dari Al-Quran yang berbahasa Arab dialihkan ke bahasa asing. Ahli bahasa ini disebut terjemah. Ada dua macam terjemah, yaitu terjemah per kata dan terjemah per maksud makna. Terjemah per kata merupakan pengalihan bahasa dengan memperhatikan kata per kata. Bentuk terjemah ini tidak diperbolehkan dalam terjemahan Al-Quran karena ia bisa merusak makna yang terkandung di Al-Quran. Sementara itu, terjemah per maksud makna adalah pengalihan bahasa dengan memperhatikan maksud kalimat ayat, lalu disusun tersendiri berdasarkan maksud tersebut. Terjemah semacam ini lebih mendekat kepada penjelasan makna secara singkat. Karenanya, terjemah per maksud makna ini diperbolehkan dalam ayat Al-Quran. Hakikat terjemah Al-Quran adalah terjemah makna Al-Quran, bukan terjemah Al-Quran. Selain itu, terjemah Al-Quran juga bukan Al-Quran, sehingga membaca terjemahannya tidak sama dengan membaca Al-Quran. Namun demikian, terjemah per maksud makna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penterjemah harus memahami bahasa Arab. Yang kedua, mengerti gaya bahasa Arab dan karakteristik bahasa Arab. Bentuk terjemahnya harus benar. Hasil terjemahan harus memenuhi semua maksud makna dari bahasa asli secara sempurna. Terkait dengan penjelasan makna ayat Al-Quran, pemahaman makna Al-Quran semakin diperkaya dengan dari ragam ilmu pengetahuan dan filsafat. Perlu diketahui bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan yang dirintis umat manusia mencapai tingkat keemasan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan muslim berangkat dari Al-Quran dan berakhir pada Al-Quran pula. Artinya, rahasia ayat Al-Quran dijadikan pijakan awal dalam penelitian para ilmuwan.
Selain itu, penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran terlebih dahulu dipelajari sebelum mendalami ilmu pengetahuan. Karenanya, penelitian tidak terlepas dari ayat Al-Quran. Mereka mencoba untuk menjelaskan makna Al-Quran, makna ayat Al-Quran dengan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan filsafat. Para ilmuwan ini menggali pemahaman makna ayat Al-Quran dengan penalaran akal pikiran, sehingga cara ini dinamakan penjelasan makna Al-Quran dengan penalaran tafsil bil ma'qul. Adapun metode-metode makna ayat Al-Quran yaitu metode makna dan metode kutipan. Metode kutipan dan metode penalaran. Al-Farmawi membagi metode penjelasan makna Al-Quran menjadi 4 macam. Yang pertama, makna ayat Al-Quran secara ringkas dan global. Kedua, menjelaskan makna Al-Quran secara urutan surat dalam buku Al-Quran. Ketiga, menjelaskan makna Al-Quran dengan cara membandingkan masing-masing para ulama. Keempat, menjelaskan makna Al-Quran dengan berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Imam Al-Syamakhsyari merupakan penjelas yang beraliran rasionalis. Ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan logika akal, bahkan memaksakan akal untuk memahami hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan demikian, penjelasan makna ayat Al-Quran bukanlah hal yang suci, melainkan hasil pemikiran manusia yang harus ditelaah. Oleh karena itu, penjelasan makna ayat Al-Quran tidak boleh dinyatakan paling benar, tetapi ia harus dinyatakan sebagai kebenaran yang relatif, bukan kebenaran mutlak. Seseorang yang menjelaskan makna Al-Quran tidak terlepas dari kekeliruan. Penjelasan makna ayat Al-Quran bisa berubah dengan alasan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan bahasa. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang pemahaman makna Al-Quran. Terima kasih.